Halo, saya Abai Saputra. Selamat datang di konten Movie Storyline. Hari ini saya mau ceritain sebuah kisah nyata lagi nih. Sebuah film dengan judul The Good Lie. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 1983, perang saudara pecah di Sudan bagian utara dan selatan tentang agama dan sumber daya. Desa-desa yang ditinggalkan kemudian dihancurkan oleh tentara pemerintah dan militer. Mereka yang selamat pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tinggal mereka. Ribuan anak yatim piatu mulai pergi menyebar ke seluruh Afrika. Mereka pergi kemanapun asalkan mereka selamat. Mereka harus berjalan ribuan mil menuju Ethiopia dan Kenya. Minimnya makanan dan air membuat beberapa dari anak ini meninggal di perjalanan. Bahkan anak-anak yang masih ingin bertahan harus survive dengan kondisi yang gak memungkinkan, termasuk minum air kencing sendiri. Cerita ini tentang sekawanan anak yatim piatu terdiri dari Theo, Mamer, Jeremiah, Paul, dan Abital. Tujuan mereka hanya satu, yaitu mencari tempat aman supaya mereka nggak ditangkap atau dibunuh oleh tentara. Namun sayang, di suatu pagi ketika dalam pelarian, Theo yang memeriksa keadaan pun ketahuan sama tentara, dan untuk menyelamatkan adik-adik dan teman-temannya, dia memilih untuk menyerahkan diri supaya yang tersisa bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun akhirnya terpisah. Mereka harus berjalan ratusan mil sampai akhirnya mereka tiba di kamp pengungsian yang ada di Kenya. Cerita pun maju 13 tahun kemudian, di mana mereka tumbuh besar di kamp pengungsian. Di kamp ini mereka dijanjikan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beberapa dari mereka akan dipilih secara bergiliran untuk dipindahkan ke Amerika Serikat. Singkat cerita, daftar nama yang akan diberangkatkan pun diumumkan. Mamer pun memeriksa daftar itu, apakah ada nama mereka di sana. Kemudian Mamer pun menyampaikan kepada teman-temannya bahwa nama mereka semua terdaftar dan mereka pun akan diberangkatkan ke kota Kansas, Amerika Serikat. Mereka yang dipilih kemudian diberikan pembekalan sebelum diberangkatkan. Mereka diajari bagaimana menghadapi 4 musim di Amerika dan bagaimana mendapatkan pendidikan serta pekerjaan. Penting buat mereka untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka harus mengganti biaya keberangkatan mereka kepada pemerintah Amerika. Hari keberangkatan mereka pun tiba. Mamer, Jeremiah, Paul, dan Abital berangkat dengan pesawat terbang menuju Kansas, Amerika Serikat. Memakan makanan yang disajikan di pesawat adalah hal membahagiakan pertama buat mereka setelah belasan tahun hanya makan nasi putih tanpa lauk. Sesampainya di bandara, mereka langsung dikumpulkan berdasarkan tujuan mereka. Tapi sayangnya Abital yang tadinya akan pergi ke Kansas harus berpisah dengan Mamer abangnya karena pengungsi perempuan harus ditempatkan bersama sebuah keluarga yang mengurusnya. Dan karena di Kansas nggak ada keluarga yang mau menampungnya, Abital pun dikirimkan ke Boston. Dengan berat hati, mereka pun berpisah. Tersisalah Mamer, Jeremiah, dan Paul. Mereka dijuluki sebagai The Lost Boys Sudan. Dan film ini adalah kisah nyata tentang cerita mereka. Sesampainya di Kansas, mereka dijemput oleh seorang perempuan bernama Carrie. Dia adalah orang yang akan membantu mereka mencari kerja di Kansas. Sesampainya di rumah di mana mereka akan tinggal, mereka bertemu dengan perempuan bernama Pamela. Mereka pun mendapatkan house tour. Mereka diperkenalkan dengan dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Tapi karena mereka memang terbiasa tidur berkumpul dan bersama-sama, mereka memindahkan kasur mereka dan tidur di ruang depan pada malam pertama. Carrie berjanji akan menghubungi mereka pada keesokan paginya. Maksudnya Carrie akan menelpon mereka, tapi bukannya mengangkat telepon karena mereka nggak ngerti apa itu telepon. Mereka malah menunggu di depan jendela, menunggu panggilan Carrie. It must be an alarm. Maybe. Karena telepon mereka nggak diangkat, Carrie pun menyusul mereka dan membawa mereka ke sebuah restoran untuk mencari pekerjaan. Namun karena mereka nggak punya pengalaman apa-apa, di restoran ini pun mereka nggak mendapatkan pekerjaan. Hampir putus asa, Carrie pun mencoba membawa mereka ke seorang teman bernama Jack. Jack adalah orang yang punya agensi pekerjaan, kurang lebih tugasnya mirip dengan Carrie. Dari Jack, mereka bertiga diajarkan bagaimana caranya meyakinkan calon bos mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya, Mamer dan Jeremiah ditempatkan di supermarket. Sedih banget ketika mereka mengetahui ada produk makanan untuk anjing, dan juga ketika mereka disuruh membuang 2 troli makanan ke tempat sampah karena hampir kadaluarsa. Bagaimana nggak ironi? Di Amerika, anjing pun ada makanan khususnya, dan mereka harus membuang makanan ke tempat sampah. Beda banget ketika mereka di Afrika. Minum pun harus langsung dari tanah.
Sementara itu Paul ditempatkan di pabrik keran air, di mana di sana Paul diajari untuk merakit dan mengemas produk-produknya. Beberapa hari hidup di Amerika, mereka mulai mencoba beradaptasi dengan makanannya ataupun dengan cara hidupnya. Suatu hari dengan berbekal peta, Mamer memberanikan diri pergi ke rumah Carrie. Dia membawa sekantong buah untuk berterima kasih kepada Carrie karena udah dibantu dalam mencari kerja. Ketika sampai, Mamer langsung masuk karena pintu rumah Carrie yang gak dikunci. Melihat rumah Carrie yang berantakan, Mamer pun langsung inisiatif mengutin sampah-sampah yang ada. Sampai akhirnya, Carrie datang membawa tongkat bisbol karena mengira Mamer adalah pencuri. Carrie pun berterima kasih sama Mamer yang udah bawain buah untuknya dan langsung menyuruh Mamer untuk pergi dari rumahnya. Pada malam hari, Carrie mencoba untuk mencari tahu lebih jauh apa yang udah dilalui sama pengungsi dari Sudan. Dia pun membaca artikel di internet dan berita terbarunya setelah kejadian 9/11 di mana gedung WTC hancur diserang teroris. Amerika menghentikan program penampungan untuk para pengungsi dan mereka adalah pengungsi yang beruntung yang bisa datang ke Amerika. Sedangkan pengungsi yang masih berada di tempat penampungan di Kenya akan terjebak di sana sampai waktu yang gak ditentukan. Karena belum bisa bersatu dengan Abital, mereka sering berkomunikasi lewat telepon. Dan untuk mendukung biaya pendidikannya, Mamer harus bekerja tambahan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Sementara itu di tempat kerjanya Paul, dia mulai mendapatkan teman Amerikanya dan juga kebiasaan pemuda di sana yang suka mengkonsumsi ganja lintingan. Paul pun dalam tanda kutip diracun untuk mengkonsumsi barang tersebut. Di supermarket, ketika Jeremiah membuang satu troli makanan yang hampir kadaluarsa, dia bertemu dengan gelandangan yang akan mengambil makanan di tempat sampah. Jeremiah pun mencegahnya dan memberikan makanan di troli karena kondisinya lebih segar. Karena hal tersebut, dia pun ditegur sama atasannya. Menurut Jeremiah, daripada makanan tersebut mubazir, bukankah lebih baik memberikannya kepada yang lebih membutuhkan? Tapi dia malah dimarahi. Jeremiah pun memilih untuk berhenti dari pekerjaannya dan mulai mencari pekerjaan lain. Karena hal tersebut, dia dipanggil Carrie dan diminta untuk menjelaskan yang terjadi. Jeremiah bilang dia nggak bisa bekerja di tempat seperti itu. Carrie pun menasihati, di Amerika itu ada yang namanya bos. Kadang-kadang mereka memang ngeselin, tapi kau harus terbiasa dengan itu, kata Carrie. Sementara itu, kehidupan harus tetap berjalan. Mamer mendapatkan kesempatan untuk sekolah terlebih dahulu, karena untuk membiayai 3 orang sekaligus tidaklah mungkin untuk mereka. Paul masih kerja di pabrik keran air dan masih mengkonsumsi ganja pemberian temannya. Kondisi Paul lama-kelamaan berubah dan membuat Mamer ataupun Jeremiah khawatir tentangnya. Bahkan mereka nggak jarang berdebat ketika di rumah. Kondisi Paul yang berubah pun sampai kepada Carrie. Untuk mengetahui hal itu, Carrie mendatangi rumah mereka. Di sanalah Carrie mendapatkan cerita dari Mamer bahwa Paul kadang pulang telat, bahkan pernah sampai nggak pulang. Mamer juga bercerita kepada Carrie tentang Abital yang terpisah dari mereka karena nggak ada keluarga yang mau menampung Abital di Kansas. Malam itu, Paul mencoba menelpon Abital lewat telepon umum, tapi karena nggak tahu alamat Abital, operator pun memutuskan telepon. Kesal dengan itu, Paul memukul-mukul telepon umum yang menyebabkan dia ditangkap polisi. Carrie, Mamer, dan Jeremiah pun menjemput Paul. Di perjalanan, Mamer kesal dengan Paul karena udah menyia-nyiakan kesempatan yang saudara-saudara mereka di Sudan gak bisa dapatkan. Paul pun gak terima dan mengemukakan kekesalannya terhadap Mamer. Menurut Paul, ketika mereka masih kecil, harusnya bukan Theo yang ditangkap tentara, tapi Mamer. Mereka berdua pun lalu bertengkar sampai akhirnya dipisahin sama Jeremiah. Mamer pun berjalan kaki menuju rumah Jack. Di sana Mamer curhat tentang apa yang terjadi di masa lalu, tentang bagaimana Theo menyelamatkan mereka sehingga mereka nggak ditangkap oleh tentara. Jack pun mencoba untuk menenangkan Mamer dengan menceritakan pengalamannya ketika bergabung dengan Angkatan Darat, bahwa wajar ketika saat genting keputusan harus diambil dan Theo udah memilih untuk menyelamatkan mereka. Jack pun menyuruh Mamer untuk tetap melanjutkan hidup dan pada malam itu Mamer menginap di sana. Keesokan paginya, Jeremiah dan Paul menyusul Mamer. Paul meminta maaf, mereka pun berbaikan. Suatu hari, Carrie mencoba untuk membantu mereka, membantu supaya Abital bisa berkumpul lagi dengan mereka di Kansas. Carrie pun mencoba pergi ke sebuah lembaga yang mengurus hal tersebut. Namun sayang, permintaan itu tetap nggak bisa dikabulkan dan Carrie mesti tetap mencari keluarga yang mau menampung Abital di Kansas. Di lain hari, Carrie pun memanggil Pamela dan meminta bantuan supaya rumahnya bisa dinilai layak untuk menjadi tempat tinggal Abital. Ya, Carrie berniat untuk menjadi orang yang menjamin Abital di Kansas.
Mereka pun mulai membersihkan rumah yang berantakan banget dan menyediakan kamar untuk Abital. Pada hari Natal, Pamela dan Carrie membuat kejutan untuk mereka bertiga. Carrie yang baru datang menyuruh Mamer untuk mengambil barang yang masih tertinggal di teras. Ketika dia pergi keluar, Mamer kaget ada Abital di sana. Mereka pun sangat senang sampai Paul memeluk Carrie. I like this Christmas. Abital mulai saat itu tinggal bersama Carrie. Untungnya Carrie adalah orang baik dan tulus yang mau membantu Abital. Suatu hari, Abital menceritakan kepada Mamer kalau dia mendapatkan surat dari Kenya. Surat yang diduga datang dari Theo karena Theo mengecek daftar nama mereka yang dikirim ke Kansas. Mamer pun berharap surat itu benar-benar dari Theo dan dia masih hidup. Surat itu pun dibawa ke pihak berwenang. Carrie dan Jack berharap Theo bisa didatangkan ke Amerika. Namun menurut bapak ini, hal itu mustahil dilakukan semenjak kejadian meledaknya gedung WTC. Tapi menurut bapak ini, ada satu hal yang bisa dilakukan. Mamer harus mengunjungi kedutaan di Kenya, menceritakan kisah tentang Theo, dan kalau Mamer beruntung, kedutaan akan memberikan visa kepada Theo. Amerika akan memberikan suaka dan Theo bisa masuk ke Amerika lewat jalur diplomatik. Mamer pun memulai perjalanannya menuju Kenya. Pertama-tama, dia harus memastikan bahwa yang mengirim surat itu adalah benar-benar saudaranya. Sesampainya di Kenya, Mamer langsung ke kamp pengungsian untuk mencari Theo. Karena menurut bagian informasi, nama Theo nggak terdaftar di sana, Mamer pun disarankan untuk mencari langsung ke kamp pengungsian. Namun, mencari satu orang di tengah-tengah ratusan ribu pengungsi pastinya susah banget. Yang pertama, semuanya kulit hitam, dan yang kedua, terakhir kali bertemu Theo adalah ketika mereka masih kecil. Jadi Mamer nggak tahu wajah Theo saat itu seperti apa. Di tengah-tengah keputusasaannya, Mamer pun akhirnya bertemu dengan Theo. Kebiasaan bermain mereka waktu kecil lah yang membuat Mamer yakin kalau yang dipeluknya adalah saudaranya yang terpisah. Tugas pertama Mamer pun selesai. Saatnya melanjutkan tugas kedua, yaitu pergi ke kedutaan yang ada di Kenya. Tapi sayang, pihak kedutaan gak bisa membantu Mamer. Pulang dari sana, Mamer berbohong pada Theo kalau dia udah mengurus semua surat-suratnya dan besok mereka bisa berangkat. Ketika mengantri untuk berangkat, barulah Mamer berbohong pada Theo kalau sebenarnya dia gagal untuk menyiapkan berkas untuk Theo. Mamer menyuruh Theo untuk tetap berangkat menggunakan identitas sebagai Mamer. Hal ini dilakukan Mamer karena untuk balas budi kepada saudaranya yang udah memberikannya hidup. Mamer memilih untuk memberikan hidup yang layak pada saudaranya dan dia memilih untuk bekerja di kamp pengungsian sebagai dokter. Mamer pun mengabari hal ini pada Carrie. Sebuah keputusan yang sangat disayangkan. Tapi Mamer gak punya pilihan. Mamer rela melupakan mimpi Amerikanya dengan memberikan kesempatan itu pada Theo, saudaranya, untuk berkumpul lagi bersama Jeremiah, Abital, dan Paul. Sedangkan Mamer tetap berada di sana untuk menjadi dokter dengan membantu para pengungsi. Untungnya di tahun 2000, ribuan orang dari pengungsi tersebut diterbangkan ke Amerika Serikat dan hampir semuanya menjadi warga negara Amerika. Banyak dari mereka yang akhirnya bisa sekolah tinggi dan lulus. Ada yang menjadi guru, pekerja sosial, insinyur, dan beberapa bergabung di militer. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka dengan konten kayak gini, silahkan di-share dan di-subscribe. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.